Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis nomor 12 dari bab ini. Di bab yang ke-45 langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, An-nasu ma'adinu, para manusia itu bermacam-macam. Kama'adini, sebagaimana bermacam-macamnya atau beraneka ragamnya ad-dhahabi wal fiddati, emas dan perak. Khiyaruhum, pilihannya mereka atau sebaik-baik mereka fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Khiyaruhum, dan sebaik-baik mereka atau pilihan-pilihan mereka itu fil Islam, pada Islam. Idza faqihu, apabila mereka faqih atau paham. Wal arwahu, dan ruh-ruh itu junudun mujannadatun, berkelompok atau berkelompok yang diperkelompokkan. Fama ta'arufa, maka apa yang mengenal minha, darinya itu iktalafa, mereka berkumpul. Wa ma tanakaro minha, dan apa-apa yang mengingkari darinya, artinya tidak sepaham dari ruh-ruh tadi. Ikhtalafa, berselisih, menyendiri, tidak bercampur dengan ruh-ruh yang dikelompokkan tadi. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Wa rawal Bukhari, dan Imam Bukhari melewatkan qauluhul arwahu, al-ha, artinya penyebutan Imam Bukhari tentang ruh-ruh ini dalam riwayat Bukhari itu ya sampai selesai. Ya kalau dalam hadis, dalam Al-Qur'an itu kan al-ayah mungkin itu ya. Min riwayatin Aisyah radhiyallahu anha, dari jalur riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Abu Hurairah ini menyebutkan bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, orang-orang itu beraneka ragam, bermacam-macam manusia itu sebagaimana macam-macamnya emas dan perak. Artinya emas dan perak itu macamnya banyak, ya, tidak satu, tidak, tapi bermacam-macam. Ada yang emas itu sudah bercampur lah, ada emas itu murni dan sebagainya, sebagaimana dengan perak tadi, bermacam-macam. Kemudian paling baiknya mereka orang bermacam-macam tadi, itu mereka ketika di zaman jahiliyah itu dia itu orang yang kebaikannya dikenal, atau orang yang orang pilihan. Kemudian ketika Islam dia jadi orang pilihan juga ya dalam hal Islam ini kalau mereka memahami. Sahabat-sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika dia masih zaman jahiliyah terkenal dia, terkenal, orang-orang yang disegani juga oleh kalangan mereka. Tapi ketika masuk Islam disegani juga menjadi sahabat pilihan juga. Dan banyak seperti Khalid bin Walid itu ketika masih kafir itu menjadi panglima perang. Ketika di peperangan Uhud itu dia belum masuk Islam, dia mengatur strategi daripada peperangan yang luar biasa, terkenal dia. Ketika masuk Islam, wah, kenal juga ya, orang yang tangguh. Kemudian Suhaib bin Amr Ar-Rumi ya, orang-orang kaya ya, terkenal di masa jahiliyah. Ketika Islam terkenal ya, kebaikan-kebaikan juga. Cuma dia beranteng setir balik 100% saat-saat dia jahiliyah memusuhi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang sependapat dengan beliau atau kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian setelah dia masuk Islam menjadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tamengnya Muslim ini. Jadi kebaikan-kebaikannya ini melebihi kebaikan-kebaikan yang lain, meskipun para sahabat itu punya kelebihan-kelebihan berbeda, baik-baiknya mereka. Sebagaimana ruh itu dikelompok-kelompokkan ya, ini ruh yang baik gitu ya, dan dia akan saling mengenal nanti ya, akan tahu ketika orang itu sudah masuk di mahsyar itu mereka akan dikelompokkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebaikan-kebaikan mereka dan akan berkumpul dengan orang baik-baik mereka. Meskipun mereka itu teman mungkin, meskipun mereka itu suami istri, ketika mereka berbeda amalan ketika di dunia, maka di sana tidak bisa berkumpul ya, menyendiri, membuat satu. Ini orang-orang kelompok ini kelompok yang jelek, ini kelompok yang baik. Jadi dalam hadis itu masing-masing pengikut Nabi pun juga diperkelompokkan. Bahkan Rasulullah itu melihat ada seorang Nabi itu pengikutnya itu cuma 1 orang, 2 orang, dan 3 orang ataupun lebih. Ya. Tapi begitu yang diharapkan oleh Rasulullah kan umatnya itu paling banyak di akhirat kelak, paling disenangkan oleh Nabi. Nah, ketika melihat di ufuk itu hitam yang luar biasa itu ya, dia merasa ini adalah umatku. Ini ternyata umatnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu di ujung lagi di ufuk bagian ujungnya adalah pasukan yang besar yang luar biasa, lebih banyak lagi, dikatakan inilah umatmu. Ini mereka mengelompok-kelompok dan sesuai dengan perkelompokan mereka. Nah, bab ini nampaknya Imam An-Nawawi mengelompokkan hadis ini adalah orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan orang yang dia cintai. Dia cintai ada orang-orang yang dia segani. Inilah pertemanan dan kecintaan mereka dalam satu majelis, mungkin ya pertemanan dalam pertemanan pernaman dalam
keseharian, teman kepercayaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini akan dibangkitkan bersama, akan dikelompokkan orang-orang yang dia cintai tadi, meskipun belum ketemu ketika di dunia ini. Nah, kalau kita cinta dengan al-Islam ini, kemudian cinta kepada Rasulullah SAW, cinta pada sahabat-sahabat, cinta kepada orang-orang yang masih berpegang teguh ya, din ini dengan kemurniannya, usaha dia untuk memurnikan din ini, memegang sunnah dengan kuatnya ya, bisa akan dikelompokkan dengan orang-orang yang seperti itu. Bukan kan ada hadis di riwayat Abu Dawud juga ya, dan saat itu beliau mensabdakan ketika sahabat-sahabat ini terheran-heran, jadi di satu saat nanti ada orang-orang yang menjalani din itu seperti kalian, artinya memurnikan din itu di kalian, dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala 50-nya kalian. Sampai sahabat itu, masa 50-nya kami nih, 50-nya mereka? Enggak Rasulullah, enggak, 50-nya kalian. Karena engkau pada saat itu bisa menjalankan din al-Islam ini dengan baik itu karena semuanya mendukung. Rasul masih ada ya. Sementara masyarakatnya sangat mendukung, pendidikannya mendukung juga, keluarganya mendukung. Tapi suatu saat nanti mereka itu bisa memurnikan agama ini pada situasi dan kondisinya, tempat berdomisili mereka itu adalah sudah tidak mendukung mereka ya, baik pendidikannya ya, masyarakatnya, keluarganya mungkin sudah tidak mendukung, tapi dia masih bisa menjalankan din ini dengan murni. Kan berat ya, orang bisa menjalankan aturan din ini dengan baik karena dukungan-dukungan dengan kebaikan yang ada, temannya teman orang-orang baik gitu ya, masyarakatnya baik, pendidikannya baik, kan udah biasa ini lumrah pendidikan di luaran seperti itu ya, masyarakatnya seperti itu ya. Tapi dia masih bisa menjalankan din ini dengan kebaikan, pahalanya bukan berarti kita itu lebih baik daripada yang tidak, itu kan di bab itu, tapi kita tidak bisa menandingi di bab-bab yang lain. Soal ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya tidak ada yang tanding. Kalau namanya sahabat tidak pernah tanya ya, tidak pernah tanya kenapa Allah merintah, ada pernah. Bahkan Rasul itu tidak pernah, kadang-kadang tidak memerintahkan pada sahabat, tetapi Rasul ini melakukan, Nabi Muhammad SAW melakukan, dia bergegas melakukan, berkeyakinan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu semuanya baik dan dilakukan. Kita kan sekedar baik tapi melakukannya beratnya. Dan orang-orang atau sahabat dulu itu menawarnya naik, bukan menawar turun. Nah, ketika ada orang itu berniatan sumpah ingin berpuasa sepanjang masa itu kan dilarang oleh Rasulullah. Jangan, saya orang yang paling dekatnya kepada Allah, orang paling takwanya, tapi saya kadang puasa kadang tidak. Jangan. Ya enggak, akhirnya ya sudah Rasulullah puasa Daud saja, kan disuruh puasa 3 hari dalam 1 bulan awalnya kan itu. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Maka 3 hari Yaumul Bid itu, ada saudara kita itu memaknai Yaumul Bid itu putih tenanan. Makanya ini putih ya. Yaumul Bid di hari putih itu maksudnya tanggal 13, 14, 15 bulan ya, Komariah itu. Nah, itu puasa. Satu kebaikan dihitung 10 kebaikan, maka 3 hari ini sama dengan 30 hari. Jadi 30 hari pahalanya ini seperti maksudnya begitu. Jadi koyo kan ya sama. Wah, saya masih mampu kan, kenyang. Saya mampu yang lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, puasa Senin Kemis saya lebih mampu, lebih kuat. Kalau cuma itu ada puasa Daud, wah saya lebih mampu aja. Tidak ada yang lebih lagi puasa dari puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Jadi menawar itu menawar naik, bukan menawar turun. Ini sahabat. Nah, kita kan tidak bisa tertandingi kan kebaikan-kebaikan sahabat yang lainnya. Lah kemudian roh-roh yang mengingkari, artinya mengingkari itu tidak sama dengan roh-roh yang dikelompokkan dalam kebaikan-kebaikan itu, saling mengenal gitu ya. Apa-apa yang dia kenal, oh ini kenalannya ini dan kelompok sini, kenalannya ini. Misalnya nanti bisa kayak spontan itu.
Jadi saya menginginkan itu. Nah, ya keinginan saja, ya keinginan saja. Tapi tidak bisa menyampuri oleh mereka. Berkeinginan campur tapi tidak bisa menyampuri oleh mereka. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan soal masalah ruh yang dikelompok-kelompokkan ini di kitab Bukhari, di periwayatan Imam Bukhari ini di sana itu sampai selesai. Tadi kan di rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim ya, yang ditulis di kitab ini. Kemudian di hadis yang ke-13 panjang. Wan Usair bin Amir, dan dari Usair bin Amir yukalu dikatakan dia itu Ibnu Jabirin, yaitu Ibnu Jabir ya. Usair bin Amr itu ada juga yang memanggilnya ya Ibnu Jabir. Wajah dia itu adalah bidomil, dengan domahnya hamzati, hamzah, wafat khi, dan fathahnya asini, sin, al-muhmalati, yang tanpa titik. Jadi hamzah itu menjadi di bawah jadi u, kemudian sin yang ringan tanpa titik, yang di fathah menjadi usa ya, bukan usi atau isi, bukan, tapi usa ya. Usairi, saya Qala berkata, karena adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza ata, apabila datang alaihi padanya amdatu ahli Yamani, datang padanya satu rombongan dari ahli Yaman, sa'alahum, si dia Umar bin Khattab tadi menanyai mereka, menanyai rombongan orang Yaman tadi, ahli Yaman tadi. Afikum, apakah pada kalian itu Uwais bin Amirin, ada orang yang namanya Uwais bin Amir? Tanya si Umar bin Khattab. Dan ini tanya Umar bin Khattab itu ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin setahu saya ya. Hatta sehingga ya, si Umar bin Khattab tadi mendatangi ala Uwaisi, kepada Uwais radhiyallahu anhu, mendatangi atau mendekati Uwais radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkatalah si Umar bin Khattab, anta Uwais bin Amirin, engkau itu Uwais bin Amir? Qala, menjawab Uwais, na'am ya, sayalah Uwais bin Amir. Qala, berkata si Umar bin Khattab, min muradin summa min qarnin, dari Murad nama suku, kemudian dari Qarn. Nah, kita mungkin ya di desa Mirahan, kecamatan mana lah ya di sana, atau mungkin di perpindahannya si West ini tidak di satu tempat, tapi bisa tempat sana, bisa kadang menempati di sana. Itu di kabilah Murad, kemudian dari Qarn. Nah, Qala berkata, was, na'am ya, saya dari sana. Qala berkata Umar bin Khattab, fakana bika barosun, maka adakah bika padamu. Fakana bika itu adalah menunjukkan satu
kelakuan yang sudah kelewat gitu ya. Apakah padamu dulu itu lah tadi barosun, baros belang, berpenyakit belang. Dulu kamu berpenyakit belang. Fabarota minhu ila maudi adil hamim. Kemudian kau itu baroat, lepas diri artinya berlepas, artinya sembuh. Kamu bilang kemudian sembuh minhu darinya, dari baros tadi, ila kecuali maudi adil hamim, kecuali mau dia akan menempat, nyelehke bahasanya itu ya. Tapi yang disebut di sini adalah setempat. Jadi tuan di tempat 1 dirham, artinya tinggal ukuran 1 dirham mata uang. Dulu kan punya penyakit belang ya, kemudian sembuh kecuali tertinggal sak dirham. Nah ini ya, cuman seukuran dirham. Kalau berkata Uwais, nah ya, saya berpenyakit itu dulu ternyata sembuh, tinggal sebesar dirham. Kola berkata Umar bin Khattab, laka walidatun, padamu itu masih ada ibu. Kola berkata si Uwais Al-Qarn tadi, naam ya, saya masih punya ibu. Saya punya ibu. Kola berkata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakti akan datang alaikum pada kalian Uwais bin Amirin, Uwais bin Amir, ma'a amdadin ahlil Yamani min murodin suma min kornin. Bersamanya itu, bersama Uwais Al-Qarn yang akan datang pada kalian itu menyamai dengan rombongan ahli Yaman, penduduk Yaman sana. Kemudian dia si Uwais tadi dari suku Murad, kemudian suku Qarn. Karena bi adalah dengannya itu, dengannya si Uwais Al-Qarn tadi, barosun, berpenyakit belang, fabaro aminhu, kemudian sembuh belangnya tadi, ila kecuali maudhi'a dirhamin ya, cuman tinggal sebesar dirham saja, masih belangnya masih ada tapi cuman seukuran dirham. Lalu baginya padanya si Uwais tadi walidatun, yang melahirkan dia adalah ibunya. Huwabiha dengannya itu, dengan ibunya tadi, barun, berbuat baik, berbuat kebaikannya terkenal si Uwais ini kepada ibunya. Lau aksama, kalaulah dia itu bersumpah alallahi atas Allah, la abarrohu, sungguh Allah itu akan mudah disumpah ya, mengabulkan apa yang dia sumpahkan tadi. Fa in istata'ta, maka wahai Umar bin Khattab, jika engkau itu ada kemampuan bagaimana ayastaghfirolaka, engkau itu untuk minta ampun, untuk memintakan ampun laka untukmu, faf'al, maka perbuatlah. Fastaghfir, kemudian dia akan memintakan ampun, si Uwais tadi akan memintakan ampun li untuk dia mintakan ampun li untukku. Fastaghfarolahu, maka dia si Uwais tadi memintakan ampun lahu buat dia si Umar bin Khattab. Fakola, maka berkata lagu kepada Uwais, siapa Umar ibn Khattab? Ya, Umar bin Khattab berkata kepada Uwais, aina turidu, kalian itu akan kemana? Baik, Uwais itu akan pergi kemana? Kola berkata Uwais, al-Kufah, ke Kufah.
sama ke Kufah. Qala berkata Umar bin Khattab, ala aktubu laka, maukah aku akan menulis untukmu itu ila amiliha, kepada pengurusnya di sana, di Kufah sana. Dan kamu manda, saya nulis surat tak tujukan ke gubernur Kufah sana, ini surat dari saya Amirul Mukminin, ini Uwais ini tolong di UP ini bahasa kita ya, disambut dengan baik di sana, di Kufah, nanti disambut Kufah. Mau enggak? Kala berkata Uwais, aku nufi ghaira innasi ahabba ilayya. Aku dia mengatakan keadaanku fi ghabroi. Ghabro itu adalah orang yang kefakiran gitu ya, orang yang biasa tidak punya rumah tapi di kemah-kemah karena ya tunawisma ya. Di tunawismanya fakirnya manusia itu enaknya. Saya itu menjadi fakirnya manusia itu lebih saya sukai wilayah untukku. Saya tidak mau. Nek gelem doa saya makbul kok. Saya berdoa dihilangkan kok penyakit belang saya kecuali 1 dirham kok. Kalau saya mau kaya, doa saya kabul kok. Anda. Nah, ya. Titik dulu sampai di sini. Nanti sih panjang. Bisa ceritakan ini ceritanya ini cerita Uwais ya. Uwais ini hidup di zaman Nabi. Di mana dulu, di awal-awalnya di mana, di Yaman di mana ya. Tinggal bersama ibunya, terus kemudian tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia ini hidup sejaman dengan Nabi. Maka ketika itu disayangkan oleh Umar, kok kamu dengar Nabi ada, kok kamu tidak mendatangi Nabi, maksudnya tidak membayar kepada Nabi, itu gimana? Dia tersibukkan oleh ibunya nampaknya begitu. Lah, meskipun tidak bertemu kepada Rasulullah, maka Rasul itu mensabdakan, nah inilah contoh layantiku anil hawa ini, in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul itu tidak bertemu, tapi apa yang akan terjadi itu tahu. Ya di mana itu sudah tahu, diberitahu oleh Allah Taala. Kalau tidak diberitahu ya tidak tahu. Ya tidak tahu. Itu semuanya itu adalah diberitahu oleh Allah Taala. Nah padahal kan mestinya kalau berkehendak, ya Umar, mintalah doa kepadaku, tak doakan, kan bisa. Kenapa disuruh datangi Uwais? Ya, dulu kan gitu ya. Nah, besok itu gitu ya, Umar bin Khattab menceritakan tentang ini ya. Apabila yang disatakan oleh Nabi, yang ditirukan oleh Umar bin Khattab itu ya, ada rombongan, besok artinya besok ada rombongan ya, orang sana, orang Yaman sana ya, ini rombongan orang Yaman di tempatnya si Uwais ini, orang Yaman ini, Yaman ya. Itu besok akan ada orang namanya Uwais. Nah, ciri-cirinya diberitahu oleh Rasulullah begini, Umar besok itu ciri-cirinya dia itu adalah berpenyakit belang awalnya, tapi dia berdoa pada Allah Taala sembuh, kecuali nanti di badannya itu ada belang warna putih sebesar dirham. Terus orangnya itu orang paling baik-baiknya orang itu berkhidmat kepada ibunya, orang berbuat baik kepada ibunya. Nah itu orang. Ciri-cirinya seperti itu. Akhirnya kalau dalam hati selain itu tanya, ini apakah kalian rombongan orang Yaman? Bukan ya, tidak. Ketika ini rombongan, oh iya, apakah pada kalian itu ada orang yang namanya Uwais? Artinya rombongan itu sebenarnya ragu, karena rombongan ini ya, Uwais ini gelak mindo. Jadi mereka bawa kambing banyak, kemudian dia buru gelak di mindo nih lagi. Mindo ini digelaki, di apa namanya, dipengembalakan. Yang itu terbang. Wah,
Umar sak kelas Umar goleki wes iki apa lho wes pakaiane itu lho wis ra layak bahasa gitu enggak layak kok digoleki Amirul Mukminin jadi nek opo ngono wes enggak tahu akhirnya ditunjukane wes mana orangnya di wedhus lah rasanya gitu ya dan sana akhirnya loh Rasul pun ya enggak begitu ya tidak tidak memberikan satu isyarat bahwa dia itu adalah seorang begini. Kalau sekarang mungkin gitu ya, dia bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Nah, tidak ditunjukkan seperti itu. Tapi punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Jalan masuk surganya. Lewat qadarullah diberikan wasilah untuk masuk ke dalam surga itu lewat ibunya ini, lewat khidmat ibunya. Karena Rasulullah ciloko kan gitu ya. Sampai 3 kali kan Rasulullah bilang gitu. Cilaka, cuma baru bilang kemudian cilaka naik. Kemudian cilaka lagi lah sampai opo ya Rasulullah. Ya. Salah satunya dari 3 itu adalah orang yang mendapati ibunya ini dua-duanya masa ketuaan atau salah satunya ini masa tua kemudian dia tidak bisa masuk surga lantaran itu. Nah itu namanya ya sila kecelakaan tenang, rugi lah bahasa kita ya. Bahasa kita rugi. Wes ini begitu. Akhirnya tunjukkan. Terus untuk memastikan ya si Umar bin Khattab itu memastikan jadi sing ditunjukin Nabi tenan apa ora to? Kok bahasa-bahasa kita apa ya? Kok wong iki kok ra mingsro lah gitu loh. Iki istimane ngendi kan wong iki lusu. Gila mindo lah ngoten lho. Kayak wong-wong ki wong orang Yaman itu menggerumbul dengan orang-orang itu malah di dekat kambing. Iki wes sing ditunjukke Nabi tenan apa ora? Wis Nabi pokoknya ciri-ciri itu terus ditanyakan. Nggih. Dan ditanyakan mendatangi Ata ala Uwais tadi. Dia mendekati Uwais sampai ditanyakan, "Anta Uwais bin Amirin jenengan niku bener nggih?" Ngoten. Jadi Uwais anake Pak Amir, Pak Amr nggih. Pak Amir. Oh iya. Oh cocok apa sing dikake Nabi. Keyakinan para sahabat itu nggih. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti Nabi itu benar. Nah, pasti benar, yakin. Nah, kita kan masih pikir-pikir lagi. Harta yang akan diberikan barokah oleh Allah Ta'ala manakala harta itu disedekahkan. Kita kan sering apa ya? Nah, ini. Jika sedekah itu ragu-ragu. Ya kan tidak. Jadi dan teman di pokok dia buka apa namanya toko material orang itu sampai istrinya bahkan yang apa pembantu pekerjaannya heran ini duit yang oleh pekerjaannya disiapkan untuk bayar sales besok itu. Ada orang datang itu untuk bangun masjid dan lain pondok pesantren, ada orang-orang yang semisal itu dia itu dikasihkan kebutuhan. Jadi kita setoran jinjing. Itu jawabannya penak. Lah sesuk kan yo enak. Lah mengko tak apa jawabannya. Jawabannya seperti itu, keyakinan dia itu. Nek cara saya belum bisa saya yakin seperti itu. Lah sesuk kan yo enak lah itu. Catatannya sesuk kan ya ada. Sampai salah satu dia ada orang menikah itu, bojomu nih. Dan ini ditanyakan tentang soal akidah ya. Wis sudah undangan tinggal 2 minggu Pak bikin undangan itu. Nek menurut aku yo bojomu ganti ning bae. Ya betul niku lho. Ya nurut nyeram ngajinya sama dia, ngaji seperti sama dia. Gantinan itu betul kok terus kon ganti ora golek-goleke. Iki arep nikah, nek kono goleke kalau temono kae. Nek dia itu pemikiran ditanyakan begitu itu. Dadi bangku gawe wis dadi rumah tangga mau nek anak terus rame. Wong kaya ngono akidahe kan luwih apik, rame ngarep to. Wis dirasani wong arep ora sida ora apa-apa lha nek mburi. Pikirane. Yakine lho kok ngomong niku cul-cul ngoten lho, cul-cul. Cul-cul niku kaya dan itu tidak 1 kali 2 kali kok iya. Intinya seperti itu. Kalau masalah urusan duit, iya, jawabannya cuma hanya 2 itu. Lah sesuk pra ono ngoten tok. Wah, kula nggih mboten ngikuti sesuk enek tenan ora kula mboten ngerti. Keyakinan dia. Masyaallah. Pemastian. Ini pun segitu.
pokok, tapi masih sekarang itu toko materialnya itu dekat Pondok Baitul Quran sekarang. Tapi di anu ini udah materialitas ada pondok di situ. Nah, ini Umar ini memastikan ya, yakinnya seperti itu. Oh, bener nih. Jawabannya nah, ya. Engkau dari suku Murad terus kemudian koren toh. Jawabannya oh bener. Alamatnya sing dilamati Nabi bener iki ning wonge kok. Nah, gitu gitu. Terus syarat lagi ya dari Rasulullah, apa engkau itu dulu berpenyakit belang, terus kemudian kau doa kepada Allah dalam hadis lain, terus kemudian sembuh tinggal sebesar dirham. Jadi makhluk. Ciri-ciri ini yang dialamatkan oleh Nabi itu pas semua itu dipastikan ini ya. Dan oh berarti ya wes tuh. Berarti tanda tangannya wes. Doakan saya, Pak. Saya supaya doanya apa nih? Doakan saya untuk bisa masuk ke dalam jannah. Dumane ngoten. Padahal doa apa saja pasti terkabul. Nek kula jelasan kan donga aku sunggah kaji yo ngoten. Padahal haji ndak jaminan. Haji nggih, enten haji mardut to yen to. Enten mabur. Pemeneh wong wah yes. Haji nggih wong Indonesia Raya iki terkipitel iki kan nyatane sok mungkin berbeda, Mas. Jujur padahal Umar bin Khattab niku pun lewat lisan Rasul lho kurangi napa mboten nggih. Jelas dijamin masuk surga. Umar bin Khattab niku lho. Ning sik njaluke niku lho, njaluke niku perkara sing mboten masalah dunia. Ini tapi masalah jannah karena memang yang dijadikan tujuan hidup para sahabat itu bukan dunia ini. Tetapi masuk ke dalam jannah. Dunia ya butuh tapi kebutuhannya kan Masya Allah jangan sampai menawarkan ya Rasulullah. Umar bin Khattab boleh menawarkan Rasulullah saya seperti Umar, seperti Abu Bakar nih. Semua harta saya sabilillah. Oh ojo. Ya ojo. Kuwi ya saiki muni plong ngono suatu saat aku ngerti kok kowe ora ngono kuwi. Dan Abu Bakar aku tahu. Dan kapan saja dia sudah cul keyakinannya. Begitu ada Allah dan Rasulnya cul. Kowe ya cul ning kurang sampai sak ngono kuwi. Sampai bahasa kita nggih luwih rendah sesuk yo ono mah belum iso. Saya pernah tanya, ini ada pertanyaan tadi salah satu guru saya. Ini ada yang tanya belum saya bisa jawab karena saya tidak bisa jawab. Ada orang yang diberi zakat. Terus apakah masih ada kewajiban bayar zakat? Loh, untuk makan hari itu ada ndak ada Ustaz? Ya. Zakat kan. Lah besok, apa besok hidup tuh? Kan ndak tahu tuh. Nah, sampai seperti itu. Jatah besok itu apakah kamu menguasai tuh? Oh iya sudah. Terus diberi terdekat. Sampai beliau mengatakan jangan ditanya sing dekat ini di kelompok ini jangan, pokoknya dekat yang orang Islam kasihkan dia. Maka pada beberapa orang itu mewasiatkan kepada saya, bukan wasiat, titip dulu tuh ya di kira-kira 4 tahun yang lalu itu titip tapi pakem. Pak ini ada duit sekian dan tidak sedikit ini banyak jutaan banyaknya tapi untuk yatim kosong yatim pada saat itu bismillah saya terima tetap perlu kali macam-macam udah yatim ini untuk yatim untuk begini ya wah ini akot untuk yatim itu tadi berbulan-bulan ini tidak bisa habis dan itu tak yatim nah terus dari teman saya salah satu nyuwun supaya piye kan masjid awake dhewe iki cete wah kula mboten wani nek jalu-jalu lah gitu tak yatim terus saya pasrahkan Mas ya tak yatim sana wah pun tek dereng niku malah piye lah bener niki coba dikai sing oke niki wasiatnya satu anak itu maksimal 200 sampai bulan ini pun kayak ini kayak meleh bukan apa-apa kayak lama dia habis wasiatkan seperti itu ya kan ada orang nih kok beberapa orang wis pokoknya itu kebutuhan itu doai dan nanti kan Allah Ta'ala jatai nguwai pada kita kan di kertoso kan seperti ini oh nanti kayak barang sidak nguwai ini ojo-ojo teka oke doai lah nih repot ya maka sesuaikanlah kalau ada yang nembung gitu ya, yang nembung nah, kecuali kalau ada orang yang sudah mahbum
wis di ngerteni bapak wis aku seru. Wong kuwi nek nitipne di ngene-ngene iki tok, ndak apa-apa. Contoh orang memberikan dana untuk bangunan misalkan. Tanpa permintaan dia ini yang sekian ini untuk transportasi, untuk ini misalkan. Nah, bangunan kan bukan untuk material, untuk tukangnya dan sebagainya. Itu kan namanya kan sudah wajar gitu kan. Rentetannya seperti itu. Jadi tidak perlu nembung-nembung. Itu kan umumnya seperti itu. Atau orang yang dikenal kepercayaannya, terus dia kalau untuk itu boleh lagi. Tapi kalau tidak jangan. Dan intinya terus Umar bin Khattab itu meminta doakanlah saya. Akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Terus ditanya, kamu itu mau kemana? Saya mau ke Kufah. Rubahnya mau ke Kufah. Sudah. Mau enggak saya tak nulis surat, tak tiba ke wali kotanya Kufah atau gubernur Kufah sana. Pokoknya rombongan ini biar nanti kalau diopeni, dimuliakan di sana. Dan terkhusus buat kamu di sana nanti dilayani dengan baik. Oh, enggak ya. Diberi hadiah-hadiah oleh pembesar-pembesar ini. Oh tidak, satu jadi orang yang kekurangan hidup seperti ini. Apa Uwais punya rumah? Enggak. Dia tenda-tenda kok. Ya. Bersama ibunya itu, masya Allah. Setiap ada rombongan naik haji itu dia nangis, kepingin ketemu Rasulullah, kepingin naik haji. Tapi ibunya tidak ada yang mewakili. Ketika ibunya sudah meninggal, baru ada rombongan ini dia bisa ke sana. Jadi, insya Allah untuk perlengkapan dari kisah ini, malam Jumat, malam Sabtu berarti libur nih. Bu, tidak sebagian nih, yang tersebut butuh, sebagian dipilih. Bapak sekalian perlu dipahami nih. Yang beda dengan kita itu bukan lawan kita. Saudara kita masing-masing punya hujah sendiri-sendiri. Semuanya Allah ya. Allah Ta'ala. Jangan sampai ini masani apa we? Masani tanggal apa masani posarufah lah. Jangan, enggak perlu. Bahkan saya beberapa kali WA ditanyakan seperti itu sudah tak jawab. Pokoknya bab pasar pelesian dan ditanyakan jangan jawab. Karena persaudaraan itu lebih diutamakan daripada perkara-perkara yang sepele menjadikan perpecahan di kalangan muslimin. Akhirnya satu sama lain nanti muslimin saling cerca-mercerca dan hukumnya haram. Muslimin kok mestinya harus dimuliakan, satu sama lain memuliakan, menghormati, kok ini malah wah ini saya perkara yang sepele, jangan saya ya. Mungkin dengan saya yang Pak Guru ini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.